إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada channel kali ini, video kali ini saya akan bercerita tentang keberkahan dan karomah surat Al-Waqiah yang pernah saya alami ketika saya pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini insya Allah banyak mendapatkan limpahan rezeki di situ. Jangan tanya kalau masalah makanan, apalagi masalah uang. Insya Allah hari itu saya mendapat limpahan yang luar biasa banyak, yang gak pernah disangka sama saya. Begini kisahnya, ketika itu saya diundang sama kawan untuk ketemu dia di Kuala Lumpur. Bukan satu orang aja, ada beberapa kawan gitu kan. Bahkan dari sana udah dikirim ongkos ke sini untuk terbang, karena waktu itu pakai pesawat yang biasa mondar-mandir ke sini, yaitu Air Asia. Dari sini saya bilang nggak usah lah saya dibayarin, biar saya bayar sendiri aja, karena ongkos pun ada. Nggak mau dibayarin, biar saya bayar sendiri aja, jangan nyusahin orang. Itu kawan berebut tuh mau jemput di Bandar Udara Kelia 2 di Kuala Lumpur. Siapa aja lah yang ada kemudahan dan jangan mengganggu waktu kerja, kata saya kan. Waktu itu saya teringat pergi hari Kamis malam Jumat. Saya berangkat dari rumah itu jam setengah 10 udah jalan. Padahal pesawat itu berangkatnya jam setengah 2 katanya, siang. Lalu saya sama kawan itu nggak kepikir sama saya bagaimana sampai sampai bandara, karena dari tempat saya tinggal, dari kota saya tinggal itu ke bandara jauh itu jaraknya. Saya nggak pikir itu, tahu-tahu saya gimana cara pergi ke sana ya. Rupanya ada dekan yang berteman dengan kawan. Jadi Pak Dekan ini bersedia nganter karena dia memang sering mondar-mandir ke Kuala Lumpur. Maka di dalam mobil itu ditanya, udah bawa uang ringgit? Sampai segitunya gitu kan. Sama Pak C ada, kalau mau tukar boleh. Tapi saya bilang insya Allah ada, kata saya. Padahal saya nggak bawa duit sedikit pun itu. Di kantong nggak ada duit 1 rupiah pun. Yang bawa itu kawan. Kalau nggak salah kawan bawa 500.000. Saya nggak bawa sama sekali. Cuman ongkos aja. Jadi saya tinggalkan untuk bekal di rumah. Bahkan kawan itu lebih hebat lagi persiapannya, udah beli pampers buat anaknya, lalu beli kebutuhan-kebutuhan lain. Kalau saya enggak, tawakalna 'ala Allah aja, berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi sampai di bandara diantar sama Pak Dekan ini, beliau dekan pertanian di Universitas Negeri di sini. Jadi diantar sama Pak Dekan, sampailah saya di bandara, lalu bersiap untuk saya datang ke pagian itu, tapi udah dipanggil itu untuk siap boarding. Lama nunggu, kita sholat zuhur dulu, makan dulu di situ, kawan bawa makanan. Begini kalau saya, waktu itu saya diem aja kan. Kepikiran saya takut naik pesawat. Udah lama nggak naik pesawat. Padahal kalau tempat-tempat yang kita kunjungi dulu lebih jauh lagi. Ini nggak lama, cuma 1 jam 20 menit. Tapi pada kenyataannya kurang dari 1 jam itu. Mungkin disebut 20 menit itu, Bandar Udara Kuala Lumpur kan sibuk ya, antri. Beda dengan bandara di sini. Kalau pesawat mau turun ya turun aja, karena nggak ada saingannya. Kalau di Kuala Lumpur itu antri, sama dengan di Soekarno-Hatta antri begitu kan lama. Jadi saya kepikiran ini bagaimana kalau naik pesawat, takut. Waktu take up-nya paling takut itu. Waktu landingnya berani, enak gitu, mula-mula awan, lalu kelihatan rumah-rumah kecil-kecil, lalu kelihatan nanti jalan, lalu mendarat udah. Tapi kalau take up-nya ini takut. Tapi tawakalna 'ala Allah aja, karena tujuan kita baik. Ada satu kawan dokter, ketika saya ke tempat dia, saya ngobrol, "Dok, besok mau ke Lumpur nih, Dok." "Ya kenapa, Bang? Nanti kan pulang bawa duit." Dia bilang, "Bukan masalah itu, Dok. Saya takut naik pesawat." "Gak apa-apa," dia bilang. "Pesawat itu adalah kendaraan paling aman di dunia," kata dia. Kok paling aman? Perasaan saya banyak banget yang jatuh. Macam orang gak pernah naik aja. Padahal kita udah sering mondar-mandir. Ini karena lama, udah lama. Jadi takut perasaan saya. Ketika udah dipanggil untuk naik, untuk boarding gitu kan, untuk naik ke dalam pesawat itu, ada satu orang yang menegur saya. Siapa orang ini? Rupanya kawan di kampung yang saya agak lupa-lupa. Saya tanya mau kemana? Dia bilang mau pergi ke Kuala Lumpur juga. Ngapain? Dia bilang mau nonton apa itu, balap motor kalau nggak salah di Sepang.
Saya kayak, ya Allah, orang sampai kayak gitunya loh. Saya aja takut perginya, dia kok enak-enak aja begitu mau pergi nonton nonton balap motor pakai pakai kayak gitunya. Saya pergi aja takut saya bilang kan. Jadi alhamdulillah sampai dan pesawat terbang nggak ada apa-apa. Dan kelihatannya saya perhatikan tuh nggak tinggi terbangnya tuh karena masih kelihatan daratan. Sampai pesawat mendarat itu kelihatan daratan masih. Ketika itu sampai di Bandara Kelia 2 di Kuala Lumpur itu, saya ketemu lagi dia. Sebelumnya di dalam pesawat itu ada satu bapak dari Majelis Permusyawaratan Ulama kalau di sini namanya MPU. Kalau di tempat lain kan di Pulau Jawa namanya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Tapi ini MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Sekitar itulah kalau nggak salah saya Majelis Permusyawaratan Ulama itu dari PUSA zaman Jepang itu menjadi didirikan namanya PUSA, Persatuan Ulama kalau nggak salah dulu. Jadi sekarang namanya MPU itu kalau saya nggak salah ya, dikoreksi kalau salah. Jadi bapak itu bertanya, adek katanya kan, adek hafal Al-Quran ya? Saya bilang enggak pak, dari tadi bapak tengok adek baca Quran aja. Oh enggak, saya suka nih pak, karena Quran ini syair-syairnya bagus, kata saya kan, maknanya juga bagus. Jadi saya baca aja, karena sudah memang hari-hari membaca, jadi daripada saya bengong, saya baca Quran. Bapak itu curiga, nih anak ini pasti hafal Quran nih, kata dia. Nggak mungkin lah. Walaupun, tapi kok dibaca deh, bukan dihafal. Saya suka pak membaca itu. Daripada menghafal, saya suka membaca, kata saya. Dia curiga terus sama saya, pasti anak ini hafal Quran nih, kata dia kan. Saya diam aja. Waktu itu masih agak muda, jadi dia tanya ketika saya udah selesai baca, adek mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Kuala Lumpur. Apa ada dinas atau apa? Enggak pak, saya diundang sama kawan untuk ke tempat dia. Lama di Kuala Lumpur? Saya rasa nggak lama, karena saya mau ke Brunei juga. Oh, sekalian ke Brunei ya? Iya. Bapak mau kemana? Bapak ada seminar, kata dia, di Kuala Lumpur. Mungkin cuma 2 hari udah balik. Kalau saya mungkin agak lama pak, karena saya mau ke Brunei dulu. Di sepanjang jalan itu, di sela-sela ketika saya nggak membaca Quran, bapak itu bertanya. Ya nggak lama, karena ke Kuala Lumpur kan cuma 1 jam kurang aja. Kemudian ketika sampai bandar udara, bapak itu ketemu sampai pas waktu udah landing, udah di terminal, bapak tanya, dek, ayo bareng bapak aja, kita naik sama-sama pergi ke Kuala Lumpur. Saya bilang nggak usah pak. Kenapa? Ini kawan udah jemput, kata saya. Wah, adek ini beda betul, dia bilang. Bapak aja bawa tugas negara ini gak ada yang jemput, dia bilang. Ini pak, saya udah dijemput sama kawan, kata saya kan. Nanti insya Allah kita jumpa lagi ya, insya Allah pak. Karena saya lama nih. Oh ya, jadi ke Brunei itu untuk apa? Dia bilang. Ini pak, diundang sama kawan untuk diajak jalan-jalan ke masjid-masjid, katanya gitu kan. Wah, adek ini beda, kata dia kan. Habis itu saya ketemu lagi dengan kawan yang tadi itu kan. Dia bilang, bang, kita balik sama-sama ya, kata dia kan. Saya bilang, enggak, saya masih lama, saya mau pergi ke Brunei dulu. Oh, ya udahlah, akhirnya kami berpisah di situ. Kemudian karena saya nggak tahu bandara yang Kelia 2 ini, jalannya saya belum tahu kemana itu. Saya telepon lah sama kawan. Rupanya kawan udah ada, udah jaga di situ, di bawah tuh, orang Malaysia. Dia bilang apa? Pak, turun aja, kata dia, keluar. Nanti saya udah ada di luar. Bapak keluar aja, kata dia. Ketika itu memang agak jauh itu dari tempat kita turun, agak jauh. Saya tengok kawan udah nunggu di situ. Akhirnya saya ketemu kawan itu udah jam 4:30, kan perbedaan 1 jam itu ya. Udah 4:30. Saya pikir gini, Pak, ini udah hampir jam 5, saya belum sembahyang asar, kata saya. Ayo pak, kita sholat dulu. Cari masjid terdekat itu kan, kalau dari kita keluar dari bandara Kelia 2 itu di sebelah kiri ya, ada satu masjid itu, agak nggak terlalu jauh itu kelihatan, ada masjid, di situ saya sholat. Ketika saya sholat, saya merasa udah lemes banget. Saya lihat tempat sholatnya jauh banget dari tempat wudhunya. Saya bilang, Pak, saya sholat di sini aja lah, di emperan, boleh? Boleh, boleh, boleh. Males jalan ke sana, jauh banget. Itu juga bersih tempatnya. Ketika orang Jumat sampai kemari pak, dia bilang, saking penuhnya. Oke, selesai sholat, lalu kami pergilah. Itu berangkat dari jam 5, itu sampai di Kuala Lumpur setengah 10 malam. Bayangin coba, apa kendaraan yang lambat, apa saking jauhnya itu. Jadi sampai di Kuala Lumpur udah setengah 10 malam, kawan udah nunggu di sana. Dia bilang begini, tadi sebenarnya saya disuruh jemput kawan kita nih, ibu nih, di apa namanya,
di hotel itu. Tapi saya pikir karena ibu ini nggak sembahyang, bukan orang Islam, jadi ntar aja lah kata saya. Kita dulu yang sholat maghrib, jadi saya duluin. Pikir saya, iya juga nih. Ibu ini kan bukan orang Islam, jadi dia nggak sholat. Kalau kita kan maghrib nih bisa habis gitu kan. Ya, saya jemput bapak dulu, lalu saya sholat dulu, udah selesai baru saya jemput dia. Akhirnya kami berkumpul di situ. Ada beberapa orang. Saya bilang ini pertemuan ini nggak bisa diteruskan malam ini karena udah mau jam 10 malam. Saya udah lelah. Besok aja boleh. Boleh. Kapan kita apa namanya kumpul lagi besok kira-kira habis sholat Jumat kata saya. Jam jam 2-an lah kita habis sholat Jumat kita kejar sampai malam gitu kata saya kan. Jadi, oh ya Pak, dia bilang sebelum saya balik ini ada uang, dia bilang kan dia kasihlah sama saya uang kalau nggak salah 3.000 ringgit. Alhamdulillah, kata saya udah ada pegangan ini. Dikasih, ini dari kawan-kawan kita semua dikumpul untuk seminar ini, terkumpul uang 3.000 ringgit lebih dikasih sama saya. Alhamdulillah, habis itu kawan tuh pamit pulang, besok lagi dengan janji mau berkumpul. Itu udah kepegang sama saya uang 3.000 ringgit. Padahal dari rumah kagak bawa apa-apa itu. Jadi malam itu saya duduk di satu meja yang besar sama yang punya rumah dan kawan-kawan kita beberapa yang tinggal di situ, yang nginep di situ. Sambil duduk-duduk itu dia ngobrol, saya membaca surat Al-Waqiah. Kemudian ketika kan sebentar aja kita baca surat Al-Waqiah tuh nggak lama. Kemudian kawan ngomong lagi, lalu kalau saya sambar saya sambut gitu kan. Kemudian saya baca lagi, yang lain ngobrol, saya baca juga sekali-sekali ngobrol gitu kan. Nah, kemudian sampailah tengah malam kami istirahat malam Jumat. Besoknya pagi-pagi saya diajak ke suatu kedai, banyak di situ kan di Malaysia tuh di Kuala Lumpur kan banyak itu kedai-kedai nongkrong gitu kan rame orang makanannya juga banyak di situ. Di situ kawan ngajak diambillah mobil, dibawa kami semuanya. Mobil dijemput duduk di situ. Itu belum pada mandi itu. Habis sholat subuh dibilang gini, "Pak, kita makan apa yang ada dulu, nanti kita keluar ke deh." Saya pikir makan yang ada ya air putih aja. Rupanya ada roti bakar, ada kopi. Itulah yang saya cerita kawan bilang, "Itu Pak, kopinya di situ." Saya tengok kopi ini kok dari Brazil ini. Katanya, "Pak, betul ini kopi dari Brazil?" "Betul Pak, itu saya beli langsung di Brazil." Beli di Brazil kopi. Itu zaman dulu Pak, waktu roda lagi di atas. Sekarang ke bawah aja lah dia bilang kan. Akhirnya ketika kita makan di kedai itu, terus segala macam makanan dihidangin itu sama kita untuk makan. Ketika udah ini saya bilang, "Pak, saya mau pergi ke bank, mau transfer uang ke rumah." "Oh ya Pak," dia bilangnya kan. Itu dimasukkan uang sama kawan melalui mesin CDM dan selesai itu saya cuma ninggalin uang untuk saya kalau nggak salah 300 ringgit. Sisanya semua saya kirim ke rumah. Tapi sayangnya uang itu nggak nyampe. Akhirnya saya juga yang ngambil sampai sini, sampai negara kita saya juga yang ngambil. Karena nggak sampai, entah ada kerusakan apa sistemnya. Jadi waktu itu setelah makan, saya bersiap nunggu kawan. Saya bilang lebih nanti habis sholat Jumat baru kita jadi nggak enak kalau belum sholat Jumat. Akhirnya saya selesai sholat Jumat, udah ada beberapa kawan yang nunggu di luar. Ayo masuk masuk. Mulailah kita belajar, itu kan kita adain seminar gitu. Ada 2 sesi begitu kan. Kemudian setelah dari habis zuhur itu sampai menjelang maghrib saya kebut terus itu. Kemudian udah selesai belajarnya, udah selesai seminarnya, itu ada beberapa orang, "Oh ya Pak, sebelum kita pulang pamit ini ada uang," dia bilang kan, ada yang ngasih 350 ringgit, ada yang ngasih 700 ringgit, ada yang ngasih 500 ringgit, yang paling banyak itu 750 ringgit, nggak sampai 1.000. Tapi itu makanan juga banyak. Itu jumlah-jumlah segitu itu bukan sedikit, itu banyak itu jumlahnya. Maksudnya yang ngasihnya itu banyak. Jadi akhirnya terkumpul juga itu. Sampai berapa ya kalau nggak salah itu 5.000 ringgit. Nah, insya Allah sekitar itulah. Lalu pas udah selesai sesi pertama, saya berbaring gitu tiduran gitu kan karena capek. Karena dikejar terus dari habis Jumat kan pakai otak juga itu. Sampai jam kira-kira habis maghrib udah datang lagi. Sebelum maghrib pun udah datang lagi yang sesi selanjutnya. Nah, itu belajar lagi kita sampai setengah 10 malam. Sebelumnya ayo kita makan dulu. Saya bilang, "Pak, ini tolong beli makanan. Jangan sampai orang-orang ini pada nggak makan kan kasihan. Dan juga Bapak beli
nanti makan makanan lain selain makanan nasi gitu kan. Itu kalau nggak salah saya ketika pulang tuh bawa banyak sekali. Saya tanya, berapa ini Pak beli? Kalau uang kita sekitar 1 juta lebih. 1,5 juta lebih itu. Beli beli makanan ayam goreng dan yang lain-lain. Udah ada minumannya itu. Alhamdulillah semuanya merasa senang gitu kan. Yang saya sih malamnya saya kebut lagi tuh sampai selesai setengah 11 baru selesai. Kemudian saya dikasih uang juga di situ sampai terkumpul entah berapa ya, sampai kalau nggak salah mendekati 10.000 ringgit. Besok paginya setelah itu malam itu tengah malam istirahat dah. Istirahat saya udah capek betul gitu kan karena dari siang itu sampai jam 11-an kurang atau lewat tuh. Tidurlah saya sebentar, ya tidur saya bangun lagi. Ya agak-agak jam 3 tuh saya bangun, lalu saya duduk di ruang duduk itu, di ruang yang mejanya besar, saya membaca surat Al-Waqiah. Lalu setelah sembahyang itu saya membaca surat Al-Waqiah. Setelah tahajud tuh membaca surat Al-Waqiah. Ada beberapa kali saya membacanya pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan, nggak seperti biasanya terburu-buru. Dapat 2-3 kali udah juga, alhamdulillah bacanya pelan-pelan. Karena pikiran saya kemana-mana, ini besok udah hari, ini kan udah hari, besok pagi Sabtu ya. Kemudian kami rencananya jadwalnya jalan-jalan, mau tengok Kuala Lumpur. Hari Minggu kami rencananya masih istirahat, mau pergi ke Putrajaya. Hari Senin rapat di tuh apa ya namanya ya, KLCC, rapat dengan orang Rusia. Hari Selasa rencana kita mau pergi ke Brunei, baru mulai ke Brunei gitu kan. Di Brunei ada pertemuan lagi seperti ini gitu dengan beberapa kawan. Bahkan kawan tuh udah nyanyiin, bila Pak kita tiba di Brunei, saya bilang mungkin dalam hari Selasa, nanti saya kasih tahu lagi. Kemudian karena ini urusan di Kuala Lumpur belum selesai. Lalu sampai hari Minggu itu, hari Sabtu itu saya istirahat sebentar. Istirahat nih, kita mau kemana ini? Nggak mungkin di rumah aja kan Pak. Ya, 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 jangan di rumah aja. Walaupun pemandangan di rumahnya tuh, apartemennya tuh enak gitu. Begitu jendela besar dibuka, udah ngelihat ke menara KLCC. Cuma jangan di rumah aja, kita harus pergi. Akhirnya saya diajak makan dulu pagi-pagi itu di semacam tempat duduk. Cuma yang sederhana, ini beda dengan yang kemarin. Ini di pinggir jalan aja tempatnya, tapi enak. Harganya pun murah, makanannya pun saya suka gitu ya. Semacam nasi gurih khas Malaysia, nasi lemak khas Malaysia itu. Ada bakwannya, ada risol, ada apa ambil aja lah itu, terserah. Dan ada sambal-sambal terserah, tapi harganya murah. Nah gitu. Setelah selesai, kami pergi ke pasar seni rencananya itu, yaitu naik apa ya, naik monorel. Waktu saya naik monorel itu kan saya tengok kayaknya mudah aja ini. Bayarnya pun kayaknya semua serba simpel dah. Dan banyak sekali orang tuh, walaupun hari itu hari Sabtu, banyak sekali orang yang naik monorel itu. Lalu nggak berapa lama tibalah kami di pasar seni, masuk karena datang masih pagi itu, untuk ukuran pasar seni masih pagi. Cuma sayangnya waktu itu apa namanya, dokumentasinya nggak ada, hilang karena baterainya habis. Lalu setelah itu di pasar seni kita ngelihat ada sesuatu, kayak mungkin kalau di sini pasar seni Ancol kira-kira kan ada ya gitu. Dia juga ada pasar seni, tapi pasar seni Ancol saya belum pernah pergi. Nah, di sana setelah selesai lihat-lihat di pasar seni gitu kan, apa-apa yang kelihatannya di tempat tinggal belum belum pernah saya tengok. Saya tengok di situ. Setelah itu, karena masih agak pagi, mau masuk masjid juga masih baru jam-jam sekitar setengah 11-an ya. Nah, kita kemana ini Pak? Ayo kita pergi ke Menara KLCC. Saya lupa itu, entah naik kendaraan lagi atau enggak, saya lupa. Yang jelas kita pergi ke Menara KLCC itu, melihat-lihat karena kan ikon dia tuh ya, ikon Kuala Lumpur. Nggak mungkin kita nggak pergi, kita lihat-lihat aja gitu. Dari situ saya bersama kawan-kawan itu lihat ke tamannya, sampai ada semacam kolam, yang semacam kolam berenang gitu, tapi nggak dalam itu. Di situ saya berfoto-foto sampai kena semprit sama sapamnya itu. Sampai kawan menjelaskan, ini orang negara tetangga datang kemari nggak tahu. Nanti kan ada tulisannya. Ya iya, nggak tahu, nggak ngelihat, saking senangnya gitu. Nah, setelah itu kita pergi berada di apa namanya, di Menara KLCC.
Nggak lama kemudian udah siang kita masuk ke masjid. Sholat di masjid itu masjid bersejarah juga di situ di Kuala Lumpur. Kemudian kita balik lagi ke rumah. Udah selesai sholat zuhur kita balik ke rumah ke apartemen kawan ini. Kemudian kita beristirahat sampai malam itu saya diajak ke suatu tempat belanja-belanja kayak mall lah begitu kan. Nah, ketika di tempat belanja itu sebelumnya ada kawan telepon, kawan lain nih. Kenalan telepon dia mau ketemu katanya dia ingin membicarakan suatu hal yang penting betul katanya gitu. Ya nggak apa-apa saya bilang. Datang aja ke mall. Saya nggak tahu apa namanya, tapi kawan yang menjamu kita ini, nerima kita ini dia tahu namanya dikasih tahu secara otomatis itu nggak tahu kenapa kawan tuh udah tahu ini kan disebutnya ya inilah kita. Nah setelah karena belum pernah ketemu wajah waktu itu kan cuma cuma apa namanya chatting aja antar negara. Jadi setelah itu setelah setelah namanya ketemu kawan diajaklah sama kawan ini naik kendaraan dia mobil Proton dengerinnya lagu Isabella dia putar itu dan diajak makan sama dia di pecinaan. Di pecinaan itu ada makanan-makanan semacam ikan yang ditim dan segala macam itu. Nah, ketika itu kawan saya cerita lah bahwa dia ini terlibat suatu hutang gara-gara akibat ya orang lain juga dia memodal tapi modalnya tuh habis gitu dalam 1 minggu itu kalau nggak salah sekitar 70 juta habis. Padahal uang itu boleh hasil ambil kreditan. Istilahnya bahasa dia loan kata dia kan. Apa yang mesti saya buat nih Pak? Saya berpikir-pikir ini rasanya agak susah ini. Saya juga yang saya jadi pertanyaan itu bukannya masalah penyelesaiannya, tapi kok dia tanya sama saya gitu. Kok dia tanyanya sama saya gitu. Dan jauh-jauh gitu kan. Dia cari-cari di mana bisa ketemu gitu kan. Pas saya datang, dia cari sama dia itu. Sampai kita lagi ada di luar pun dia nggak masalah ditemuin. Akhirnya ngobrol lah saya bicara-bicara sama dia tentang pengalaman yang pernah saya alami ketika saya menghadapi kesulitan seperti dia juga. Walaupun jumlah saya nggak sebanyak dia, itu udah banyak sekali buat saya. Jumlah saya di bawah-bawahan. Tapi itu sakit kepalanya ya sama mungkin karena kita nggak ada waktu itu nggak ada income. Mungkin sama juga dia masih mending masih ada pekerjaan, istrinya kerja, dia kerja, makanya yang diambil dari gaji dia. Itu lama itu 5 tahun lamanya Masya Allah itu habis uang cuma dalam 1 minggu sekitar 70 jutaan itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol lama yang mau saya sampaikan sama dia itu sama kawan ini adalah pertama pengalaman saya waktu kesulitan seperti itu juga supaya dia bisa mengambil pelajaran dari situ apa yang saya lakukan ketika kondisi saya seperti itu. Akhirnya saya sambil makan ini kawan sayangnya saya ajak makan nggak mau saya bilang biar saya bayar tapi dia nggak mau entah kenapa ya mungkin kepikiran itu kali ya. Akhirnya setelah lama kita ngomong-ngomong gitu kan saya cerita pengalaman saya cerita apa yang saya perbuat ketika saya kasih sugesti. Alhamdulillah kita ngomong 1 jam lebih itu wajahnya udah berubah daripada tadi. Tadi datang dalam keadaan wajahnya sedih, tertekan, tapi selesai ngobrol itu insya Allah wajahnya udah lebih cerah daripada sebelumnya dan kita semuanya ini diantar sama dia ke rumah dengan mobilnya. Bayangkan tuh orang punya mobilnya juga lumayan ada duitnya, lalu pekerjaannya ada, dia masih bingung. Ini karena ada hutang sekitar 70 juta baru diambil seminggu sudah habis bermodal itu kan. Dia masih bingung, padahal kan mobil aja kan bisa dijual, kan nggak bingung lagi, kan bisa begitu ya, diselesain aja utangnya itu, biar jangan berbunga-bunga, kan begitu jeleknya itu. Orang justru nyari makan dari mana coba? Nyari kekayaan, bahkan lagi bukan nyari makan, nyari kekayaan dari mana coba? Dari penderitaan orang lain. Kita minjem 5 juta, bayarnya 8 juta, dikasihnya cuma 4 juta. Minjem nih pengajuannya 5 juta, cuma dikasih 4 juta, tapi bayarnya harus 8 juta. Nah orang ada banyak yang cari makan kayak gitu. Mencari kekayaan, bukan cari makan lagi, tapi menumpuk harta bagaimana. Seperti itu caranya, itu bukan sedikit, itu banyak sekali. Akhirnya yang nggak ada pada mereka apa? Berkah yang nggak ada. Nah itu. Alhamdulillah kawan ini udah cerah wajahnya dan dia berpisah dengan saya tengah malam itu.
dari percinaan diantar sama dia sampai ke apartemen tempat kita menginap punya kawan ini ya. Nah, setelah itu kita istirahat sampai pagi. Paginya hari Minggu. Hari Minggu sudah ditunggu sama mobil lain untuk diajak makan sama dia. Ada kawan yang datang dari arah Putrajaya. Dia datang pagi-pagi sekali, dia datang. Dia bawa kita untuk makan dan diajak sama dia ke apa namanya ya? Semacam kalau di kita mah namanya kebun binatang. Nah, gitulah. Kalau dia menuju negara. Nah, tapi yang mau saya ceritakan sebelumnya nih, malamnya itu ketika kami istirahat malam, saya bangun, saya baca surat Al-Waqiah. Saya ulang-ulang terus membaca surat Al-Waqiah. Walaupun bacanya lambat, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan cepat bacanya. Sebentar aja, 1 jam aja udah dapat 40 kali. Nah, kalau dulu lambat bacanya. Nah, kemudian paginya diajak sama kawan ke tempat makan nasi ungu. Di Malaysia tuh ada, di Kuala Lumpur khususnya maksud saya, ada tempat makan yang nasi ungu. Entah apa itu nasi. Ya memang warnanya ungu tapi enak. Lauknya itu macam-macam ada. Setelah makan di situ perut udah kenyang. Ini Pak, kita pergi ke Ju Negara pakai mobil dia, nggak pakai monorail lagi. Sampai di sana ya karena pada hari itu hari Minggu, kota Kuala Lumpur sepi. Lagi pula Kuala Lumpur kan udah bukan ibu kota negara Malaysia lagi, udah pindah ke Putrajaya. Tapi pada hari itu sepi. Saya teringat itu ketika saya dibawa sama kawan dari Bandar Udara Kelia ke Kuala Lumpur, itu kan arahnya ke arah Kuala Lumpur ya. Sedangkan ini di sebelah jalan lagi itu padat itu. Sedangkan ke arah Kuala Lumpur kosong. Kata kawan saya begini, beginilah Pak kejadiannya. Kalau Jumat malam Sabtu, habis sholat Jumat itu orang udah mulai berbondong-bondong keluar dari Kuala Lumpur. Kemana mereka itu Pak? Ya pulang ke daerah-daerah. Oh sama juga berarti sama seperti kita. Jakarta tuh kalau udah apa namanya, udah hari libur udah agak berkurang. Ya tapi kelihatannya kalau Jakarta enggak lah, karena pusat bisnis juga itu. Kalau Kuala Lumpur kan pusat bisnis aja, bukan pusat pemerintahan. Jadi setelah itu kami jalan sampailah di kebun binatang. Itu kan rencananya pengen melepas lelah. Daripada kita pergi ke gedung bioskop, mendingan kita ngelihat binatang-binatang itu lebih dekat lagi dengan alam. Walaupun dia nggak seluas kebun binatang Ragunan. Jadi di situ kita tengok-tengok, ya kita tengok-tengok lah apa milik koleksi punya kebun binatang dia. Ya sekitar beberapa jam itu kami kembali pulang. Karena nanti malam harus istirahat, besok harus pergi rapat dengan orang Rusia hari Senin. Jadi kita istirahat, besok pagi juga itu malamnya saya masih sempat juga terus-menerus membaca surat Al-Waqiah, nggak putus-putus. Nah, cuman paginya itu kita pagi-pagi itu nggak makan di luar itu, makan di rumah disiapin karena memang keperluan dinas. Jadi nggak bisa makan di luar, harus cepat makan di rumah dan pagi-pagi kita pergi karena udah ditunggu. Setelah itu kita datanglah ke tempat rapat itu, entah gedung apa itu. Yang jaga itu kan orang Thailand. Cuma ya saya liatin waktu itu kan saya pikir saya ya walaupun dinas rapat tapi saya pikir saya sambil tur di jalan pakai bajunya pun enggak ini ya, enggak rapi-rapi amat. Kawan-kawan itu rapi semua. Cuma saya aja yang enggak. Jadi alhamdulillah saya perhatiin orang ini nggak peduli baju orang. Yang penting apa yang dia bawa kali ya, misinya itu. Orang Thailand itu saya perhatiin nggak merhatiin itu. Yang penting udah ada yang nunggu di atas dan punya dinas selesai. Itu aja nggak diperhatiin baju orang itu. Nggak kayak di sini. Saya ngerasa dulu ketika saya mau ambil uang di ATM sampai balik lagi itu. Gara-gara apa? Saya pakai sendal, nggak boleh masuk ke gedung itu. Harus pakai sepatu. Apa ini aturan? Orang sebentar doang pun kita ngambil ATM gak nyampe 5 menit. Ya udah biasa ngambil cepet, paling juga 2-3 menit udah selesai. Dan ngambil uang di ATM kan ada batasnya. Nggak bisa banyak-banyak. Kalau kita tarik di ATM 30 juta ya susah. Harus berkali-kali. Jadi paling kita untuk kebutuhan hari itu aja 1 juta atau 500 sebentar aja udah keluar tuh. Nggak dikasih sama dia. Harus pakai sepatu juga. Orang mau ngambil ATM pun kita dari warteg harus pakai sepatu juga. Benar-benar aturannya. Di Kuala Lumpur nggak kayak gitu. Dia tengok orang dua itu nengok. Istilahnya kalau kita sapam ya atau polisinya yang jaga. Dia ya dah kalau memang udah ditunggu tinggalkan ID card dikasih sama kawan KTP dia kan karena dia orang penduduk asli. Dikasih ya udah kami naik ke atas diantar ketemu sama kawan ini orang Rusia ini.
Akhirnya kita rapat di situ, kira-kira udah satu kata sepakat, itu selesainya 2 jam kita rapat. Karena memang dari sebelumnya udah diomongin waktu online itu, misalnya ya nggak lama, 2 jam itu cuma dia memaparkan presentasi dia aja dan saling setuju kerja sama jadi, ya udah apalagi kita balik pamit, minta pamit pulang. Walaupun dia ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ya kita paham. Sebentar aja dia ngomong kita udah ngerti kok maksud dia. Sisanya ya dia presentasi kita paham kok. Selesai itu kita pulang. Kata kawan saya begini, ini masih gini hari Pak. Kita pulang juga terburu-buru sampai rumah ngapain. Lebih baik kita mumpung ada kesempatan, yuk kita pergi ke Putrajaya. Oke dah, saya nggak tahu di mana letak Putrajaya itu. Rupanya ibu kota Malaysia yang baru. Dari situ kami jalan pakai mobil kawan ini yang diisi dengan bensin dan gas gantian. Nah, sepanjang jalan itu saya masih membawa apa namanya itu bacaan Majmu'atus Sarif, Majmu Sarif yang kecil, kan ada surat Yasin, ada surat Waqiah, itu sekali-sekali saya baca. Sambil sekali-sekali saya melirik-lirik keluar itu ngelihat pemandangan. Sampai akhirnya menjelang siang, kira-kira jam mendekati jam 12, kawan tuh ngajak makan. Memang makan itu di situ gimana ya? Enak prasmanan, tempatnya pun lega begitu kan. Lalu kita pilih aja makanan apa aja, ambil di situ terserah. Kata kawan saya ini di sini makanan enak dan harganya juga ramah kantong. Gitulah. Ada orang kita bilang harganya murah, dia bilang murah itu menghina. Kita bilang aja harganya ramah kantong. Kalau dulu-dulu 20 tahun lalu atau 25 tahun lalu kita bilang harga mahasiswa. Nggak bisa kita bilang harga murah. Memang bahasa ini payah. Kita bilang gini, nanti kita cari laptop yang murah-murahan. Dia bilang ini murahan kok dikasih kami. Gitu. Kita bilang nanti kita cari laptop yang ramah kantong. Gitulah. Yang harga mahasiswa. Maksudnya begitu. Cuma manusia memang aneh ini. Akhirnya udahlah diksi yang kita perlukan. Supaya enak kedengaran di kuping. Tapi saya nggak makan di situ. Karena begini, saya ditelepon dari rumah sama istri. Ini katanya uang belum sampai. Sementara uang udah mau dipakai. Harus ada. Ya kok nggak sampai, udah dikirim hari Jumat, masa hari Senin belum sampai. Katanya, kata banknya ada gangguan di sistemnya. Jadi nggak sampai kiriman dari luar negara. Aduh, pening lah kepala. Kenapa Pak? Dia bilang sama kawan, ini saya uang yang kemarin saya pakai kirim Jumat belum sampai. Mau 3.000 ringgit saya kirim, tapi belum nyampe. Padahal kebutuhannya cuma 1 juta rupiah aja. Akhirnya kata kawan saya, emang betul-betul perlu Pak, bukan perlu-perlu lagi ini. Hari ini karena udah janji sama istri. Begini aja, saya telepon istri saya, kan rumahnya nggak terlalu jauh, cuma naik motor sekitar 5 menit udah sampai. Ya udah, saya telepon istri saya, nanti istri Bapak tolong datang ke rumah, ambil uang sama dia, nanti pakai aja dulu, dia bilang kan. Alhamdulillah itu saya udah kasihan juga di rumah ini nanti kalau nggak bisa ada uangnya. Akhirnya sama kawan itu disuruh kasih sama istrinya uang cadangan dia. Kemudian nanti balik uang tuh ada kita bayar. Alhamdulillah itu selesai masalah itu, nggak sampai 1 jam tuh selesai masalah. Karena saya kepikiran nih gimana kasihan di rumah kan. Tapi alhamdulillah itu semuanya dengan berkah dan karomah surat Al-Waqiah ada aja pertolongan. Waktu itu saya nggak makan karena kepikiran kan. Akhirnya sampailah di Putrajaya, kita sholat dulu Pak. Udah mau maghrib, udah mau johor ini. Udah lewat nih johor nih, bukan mau lagi, udah lewat nih johor. Akhirnya kita sholat, selesai sholat, kawan saya teringat, Pak kan belum makan, ayo kita makan dulu. Tinggal saya sendiri yang belum makan, yang lain diajak makan juga nggak mau karena masih kenyang. Akhirnya saya makan sendiri di situ. Ini pilih aja Pak makanan apa aja boleh. Saya tengok udang lobster itu harganya 150 ringgit. Waduh, kalau duit kita ini bisa 400.000 lebih kata saya kan. Nggak mau lah. Saya mau ayam aja kata saya. Biar namanya kita dibayarin kan nggak mungkin kita ngelunjak kepala orang. Udahlah ayam aja yang murah. Akhirnya ayam pun enak, apalagi pakai sambal, udah enak. Selesai makan saya diajak ke Masjid Putra di Putrajaya itu. Sebelumnya kita ke Masjid Tuanku Mijan, sholat di situ. Setelah makan ke Putrajaya lama di Masjid Putra itu lama itu. Tengok-tengok saya sempat ngobrol dengan yang istilahnya khodam masjid itu kan. Sempat ngobrol. Kemudian itu ada banyak juga turis-turis di sekitar situ, agak ke dalam. Dia ada semacam basement, lalu di depannya itu ada
ada semacam danau. Nah, di situ juga lama. Kemudian sampai waktu asar kami di situ. Setelah itu karena udah lama dan kepentingan kita udah selesai, yang paling penting nih datang-datang ke Kuala Lumpur ngapain? Selain juga ketemu kawan undangan dia, juga itu apa istilahnya ya? Ada satu bisnis yang harus diurus sama orang Rusia ini, dan ketika sudah selesai bisnisnya, kita udah enak, udah lega pikiran. Nah, sisanya tinggal tur aja. Akhirnya saya bersiap-siap untuk pulang, itu diantar sama kawan dari Putrajaya sampai ke apartemen tempat kita nginep. Itu kan di tengah jalan kawan isi bensin, kawan tuh merhatiin saya aja, "Pak," dia bilang, "ini kita beli makanan untuk di rumah." Makanan kan di rumah banyak. Nanti kita beli. Tahu-tahu dia udah beli banyak sekali itu. Ada ayam, ada roti, entah apa lagi. Air minum pun dia beliin. Dia bilang gini, "Pak, sebenarnya saya nih agak nggak enak sama Bapak." "Wih, nggak enak kenapa nih?" "Bapak datang ke sini urusan bisnis kami, Bapak yang bayar dengan ongkos Bapak sendiri." "Ya, nggak apa, nggak masalah." Saya bilang, "Ini kan saya sambil tur. Nggak boleh, ini ada uang untuk balik ke tempat Bapak, ini uang dari perusahaan." Dia bilang, "Ini harus Bapak pakai." Itu saya tolak, saya nggak mau. Saya merasa setengahnya itu, katakanlah saya rapat cuma 2 jam, sisanya saya main-main. Kemudian kepentingan saya ketemu dengan kawan-kawan yang malam Sabtu itu kepentingan saya, tapi dia menganggap ini harus Bapak pakai ini uang ini untuk kembali ke sana, ke tempat Bapak, ke rumah, untuk naik pesawat. Masya Allah, Alhamdulillah ada aja pertolongan. Dan juga ketika saya ada di mall itu, kawan itu, "Apa ini kan kita mau beli, apa Bapak beli kan, biar saya bayar." Dia bilang, "Kok dibayar? Bapak ambil apa aja, nanti kita bayar." Kenapa dibayar? Ya saya kan ada duit nih. Kata saya, "Itu dapat uang kalau nggak salah berapa berapa puluh ribu ringgit itu. Ada sama saya, sisanya udah saya kirim, sebagian udah saya kirim ke sini ke istri." Tapi dia nggak ngerti, tetap dia mau bayar. Dan itu di keranjang saya dia masukin apa aja, jam tangan lah. Ini untuk anak di rumah, entah apa aja dia masukin. Coklat lah. Ini biar dia perusahaan yang bayar, kata dia. "Bapak sekali-kali datang kemari." Aduh, kata saya, ini kita udah tolak pun rezeki kagak mau pindah, tetap dia ngejar kita. Saya pikir-pikir mungkin ini karomah dan keberkahan membaca surat Al-Waqiah. Setelah itu kita kembali ke rumah, dan malam hari ketika saya sedang duduk mau membaca surat Al-Waqiah itu, kalau nggak salah belum malam, hampir maghrib itu. Habis mandi saya duduk membaca surat Al-Waqiah seperti biasa, ditelepon sama anak, bukan anak saya. Ini siapa yang telepon? Rupanya kawan ditelepon sama anaknya, mamanya sakit katanya di rumah, paksa harus wajib pulang ini, kalau enggak nanti kasihan mama. Akhirnya saya rapat lagi tuh sama kawan tuh. Akhirnya kita nggak jadi ke Brunei. Saya telepon kontak sama kawan di Brunei, "Ini kawan ini sakit istrinya, karena kita pergi bersama, pulang juga harus bersama." Akhirnya kami kembali lagi ke rumah itu. Besoknya pagi-pagi subuh-subuh udah berangkat dari Kuala Lumpur untuk naik pesawat kembali ke kota kami dari Kuala Lumpur. Akhirnya nggak jadi dan batal ke Brunei. Padahal itu kawan bilang, "Ini Pak kan yang di Brunei, ini sudah saya siapkan kartu telepon untuk telepon ke sini, ke rumah nih." Diisi sama dia pulsa, kemudian juga kita mengajar itu sudah disiapkan uang, kalau nggak salah saya dari istilahnya kita patungan lah untuk mengisi seminar itu kan, itu dikasih, kalau uang negara kita udah sekitar 170 atau 150 juta rupiah. Ya mungkin bukan rezeki. Akhirnya udahlah, nggak, karena dari kawan yang usianya lebih senior lagi dari kita, dibilang, "Pak, kita datang bersama, kita balik harus bersama. Bapak pulang dulu, nanti balik lagi kalau kepentingan udah selesai." Akhirnya saya nurut, batal dah itu pergi ke Brunei. Akhirnya kita kembali ke sini, dan juga itu walaupun nggak jadi ke sana, nggak jadi terima uang sebanyak itu yang dari Malaysia masih banyak saya pegang. Sampai di pesawat itu sempat belanja. Sepanjang kembali ke sini di atas pesawat itu saya masih tetap membaca surat Al-Waqiah. Waktu itu pesawat kosong ya. Terus saya membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah lebih cepat sampai di sini, cuma jam kalau nggak salah jam 8:30 udah sampai sini. Sampai sini jam 8:30. Sampai di
sampai di sini, sampai di bandar udara, saya pun nggak kepikir bagaimana saya bisa sampai di sini. Udah hampir sewa mobil itu untuk bawa kami ke apa namanya, ke rumah. Tapi secara mengejutkan dan secara nggak disangka, rupanya kawan udah telepon sama Pak Dekan nih, balik lagi Pak Dekan tuh jemput kami, masya Allah, alhamdulillah. Ada aja pertolongan, gak kepikir lagi itu kendaraan untuk balik. Jadi ketika saya keluar dari terminal, rupanya Pak Dekan tuh udah nunggu. Ayah saya datang udah dari jam setengah 8 Pak. Dia bilang ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya pulang sampai sini. Ketika sampai di rumah itu sempat saya tukar juga itu uang ringgit, masih lumayan banyak, alhamdulillah. Semua berkah dan karomah surat Al-Waqiah itu. Selama di Kuala Lumpur juga banyak sekali kemudahan-kemudahan itu. Ya kalau makanan mah gak usah ditanya, nggak ngeluarin uang sedikit pun. Kemudian lagi pergi akomodasi, yang keperluan-keperluan lain pun, sampai tingkat cuci baju aja pun gak usah dipikirin itu. Itulah kita nggak tahu ya berkah dan karomah yang Allah berikan kepada orang yang membaca surat Al-Waqiah. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah bilang, tidak akan miskin orang-orang yang melajimkan membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Hadis Ibnu Mas'ud. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini bisa diambil pelajaran, diambil ibroh, ya tibar, bahwa mengamalkan surat Al-Waqiah sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah itu faidahnya luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud bilang, tidak ada putra-putra saya kecuali mereka sudah saya bekali dengan kunci harta. Apa itu kunci hartanya? Yaitu tadi membaca surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terbiasa membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk, surat Yasin sehari-hari menjadi amalan kita. Selain juga kita membaca salawat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.